Mas Anies dan Bang Sandi, KJP Plus yang Anda gagas konsepnya, secara logika itu mudah untuk disalahgunakan peruntukannya. Karena diberikan secara tunai, lalu kita tidak bisa mendeteksi untuk apa uang itu akan digunakan. Bukankah itu menjadi sebuah kemudaratan? Kalau dibilang diberikan secara tunai itu menurut toko sebelah. Yang benar seperti apa Ya, Mas Anies? karena dikampanyekan begitu, tidak. Jadi ada komponen yang sama, simetrik untuk setiap anak. Tapi kemudian ada komponen tunainya yang tiap anak beda. Kenapa? Karena tiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Bayangkan anak seorang anak SMK bidang tata boga dengan permesinan udah langsung beda tuh kebutuhan praktikumnya. Ketika dia membutuhkan untuk biaya-biaya menambah alat-alat praktek misalnya, itu nggak bisa sama persis. Jadi ada ruang di situ yang basicnya sama. Tapi kita juga perlu ingat bahwa di Jakarta ini adalah kota yang praktis integrasi sistem keuangannya cukup baik. Jadi kita malah membayangkan ke depan KJP Plus itu diterima oleh setiap anak di Jakarta. Termasuk anak yang putus sekolah atau belum sekolah? Jadi anak dalam sekolah, anak usia sekolah yang putus, dan anak dalam sekolah bukan hanya anak yang miskin, tetapi semua anak di sekolah. Bagaimana Mas Anies dan Bang Sandi nanti memastikan uang yang diberikan untuk alokasi KJP Plus itu bisa digunakan sebaik-baiknya? Betul, jadi begini, ada dua komponen dulu. Mereka dalam sekolah yang miskin, KJP-nya menjadi tempat untuk kita mengirimkan bantuan. Ya. Bagi yang tidak masuk kategori miskin, mereka menggunakan kartunya untuk mendapatkan diskon di mana-mana. Sehingga anak Jakarta punya kesempatan kalau belanja apapun mendapatkan diskon. Dan kami akan berikan insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk memberikan diskon pada semua pelajar di Jakarta. Dan mereka punya KJP Plus. Ini Mas Aryo, saya nih, maaf ya Be, saya penasaran. Ini Mas Anies selama Pilkada Jakarta, saya belum pernah lihat dia marah. Saya ngerinya, ntar begitu jadi marahnya lebih serem dari yang ono. Mas, nih nanya ya, saya nanya 3 tapi cepet. Yang pertama, kalau marah tuh kayak gimana sih sebetulnya? Terus yang kedua, kalau boleh milih kan sekarang udah muter-muter Jakarta. Pilih tinggal di mana dari 6 wilayah Jakarta itu. Terus yang ketiga saya mau nanya tentang sepak bola. Ini sepak bola di Jakarta mau diapain? 3 itu. Akhirnya boleh dapet. Udah, mau nanya 3 lagi? pertanyaan cukup, Nggak, Mas Anies silakan atau Bang Sandi mau jawab silakan. Yang marah tuh kayak gimana sih? Marah. Marah ya biasa aja. Artinya beda ya, marah dengan marah-marah. Saya bisa marah tapi tidak biasa marah-marah. Itu yang beda. Marah-marah yang beda. Jadi kalau marah itu gampang. Dan sebenarnya marah itu kan mengelola ada harapan tidak terpenuhi lalu kecewa. Nah, di sini ketika kecewa cara mengelola kekecewaan. Dan itu sebenarnya karena itu sebenarnya kalau kita ditanya tentang bagaimana mengelola, selama kita bisa mengelola harapan, ketemu kenyataan, bereskan aja, nggak perlu pakai marah-marah dan membuat semua orang menjadi gelisah. Kira-kira gitu. Tapi kemudian terus pertanyaan kedua ketiga tadi pilih tinggal di mana, terus kemudian sama sepak bola. Kalau tinggal di mana, alhamdulillah kita sudah tinggal di Jakarta, di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, senang di sana. Kalau boleh milih setelah keliling di Jakarta, tempat tinggal mana yang menurut Mas Anies, oh kalau saya dilahirkan atau boleh memilih kembali, saya di Jakarta mau tinggalnya di sebelah mana gitu? Kalau saya malah mikirnya gini, harusnya semua tempat di Jakarta senyaman tempat-tempat yang kita lihat enak di beberapa tempat di Jakarta. Diubahnya gitu. Susah Ya, baik, karena Bang Sandi saya mau tambahkan. Kalau sepak bola kita sudah berkomitmen bahwa insya Allah kita mendapat amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan hadirkan stadion bertaraf internasional di Jakarta. Artinya kalau kita berbicara soal sepak bola, Persija Jakarta akan punya stadion sendiri? Ya, ini jadi rumahnya Persija, rumputnya nggak kalah sama Manchester United. Pertanyaannya belum bangkunya nggak kalah sama bangkunya Real Madrid, stadionnya nggak kalah sama stadionnya Bayern Munchen. Jadi ini kota
di ekonomi nomor 16 terbesar di dunia. Sudah saatnya kita punya stadion world class, stadion bertaraf internasional juga di Jakarta. Juga itu dari segi fisiknya, tapi dari segi manusianya juga harus diubah. Pengelolaan daripada klubnya. Kita ingin bukan hanya klub yang berprestasi, tapi klub yang betul-betul dikelola secara profesional, terbuka dan milik bersama. Baik. Ya, dan kita juga ingin supporternya keren banget. Jackmania The Jack itu, halo The Jack. Baik. Itu keren banget kemarin di Stadion Patriot di Bekasi. Wah, itu saya lihat satu stadion merinding saya. Mereka betul-betul militan. Dan Baik. kalau dikelola dengan baik ini jadi aset yang bagus buat Jakarta. Mas Anies dan Bang Sandi, closing statement untuk dari Anda hari ini supaya pilkada kita bisa berjalan dengan aman, tertib, dan tentunya lancar. Silahkan. Ya, kita ingin Jakarta menjadi kota yang bersatu. Dan bersatu itu artinya di Jakarta ada perasaan kesetaraan. Kesetaraan apa? Kesetaraan kesempatan. Karena itu kita melihat pilkada ini pintu gerbang untuk membuat Jakarta lebih setara kesempatannya, sehingga ada perasaan keadilan, sehingga ada perasaan persatuan. Dan 19 April besok harapan kita sederhana, harapan kita 3 hal aja yang terjadi. 1, ada kejujuran, jangan ada money politik, jangan ada transaksi apapun juga. Ini Baik. kejujuran. Yang kedua, ada keadilan. Artinya aparat pemerintah, aparat keamanan, penyelenggara pilkada jangan berpihak, posisinya netral. Yang ketiga adalah demokratis. Demokratis itu artinya yang berhak memilih jangan dihilangkan hak pilihnya, tapi juga yang tidak berhak jangan ikut-ikut memilih. Ini Baik. bukan. Jadi kalau harapannya bagi pilkada besok dan bagi warga Jakarta, ini adalah kesempatan. Ini kesempatan. Apakah akan meneruskan status quo atau mengubah? 15 Februari kemarin kita sudah menemukan sebagian dari jawaban. Kenapa? Mayoritas warga Jakarta menginginkan perubahan. Karena itu kita bekerja. Selama berapa bulan ini bekerja untuk apa? Untuk memenuhi harapan warga Jakarta agar ada perubahan di tempat ini. Nanti tanggal 19 April silakan warga Jakarta menggunakan hak pilihnya yang sesuai dengan pilihan Anda. Mas Anies terima kasih, Bang Sandi terima kasih, Mas Henry terima kasih, Mbak Beri Tuan saya juga terima kasih. Dan pemirsa inilah akhir dari acara kita menanti Jawara Jakarta. Saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa.